Oke, record. Kalau udah bilang deh. Intro dong. Nggak Udah sulit, di-record. cuma salah. Oke. Oke, intro dulu ya buat yang record. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di DWU Bukan Kelas. Bareng aku Reginald dan JJ. Hai. Oke. Duh, kaku banget intronya. Langsung aja dah. Nah. Kenapa sih Ya. kayak apa gitu? Gas. Oke. Hai gitu. Jadi kuis ini tuh kuis akumulasi dari beberapa episode sebelumnya. Sebelum masuk ke Kalau bisa kuota. dibilang Yes. kayak ya exam yang campur-campur gitu. Dan aku sengaja tingkat kesusahannya dari yang gampang banget sampai yang susah banget. Karena biar ya terekspos sama bentuk-bentuk soal. Ya aku ngerasa juga kalau aku ngerjain juga bakal, apalagi di waktu ya, bakal tricky banget. Dan ya nanti kita evaluasi bareng. Belum nonton kelas Kak Dela ya. Kocak. Lunas. Gak dengar apa-apa. Okay. Nah nanti kita coba jawab oke. Jawabannya udah ada, udah muncul belum kunci jawabannya BTW teman-teman? Belum ya. Oke. Tapi udah tahu kalau salah gitu ya? Oke. Oh ya. Sebentar ya. Oke, aku mau ngucapin selamat. KKM-nya 7 lah ya. 7. Dan selama udah berhasil. Tapi yang belum nggak apa-apa banget karena emang susah dan tricky. Aku juga mengakui itu. Iya, katanya tinggi. Nah, mari kita evaluasi bareng-bareng. Dan wow, aku nggak expect ini. Oke. Ya maksudnya, ya udahlah langsung aja. Banyak yang sama. Aduh, nge-lag banget nih quiznya. Iya deh, nge-lag quiznya aku offin dulu dah. Oke. Wow, 130 partisipan yang ikut quiz. Nanti bakal ada filenya kalau mau ngerjain ulang. Oke, bentar ya. Oh ya, tadi ke scroll. Sorry, ke scroll. Filenya belum bisa. Bentar ya. Ini aku nanti bisa langsung kalian coret-coret di sini kalau mau. Oke, mari kita evaluasi bersama. Oh. Oke. Aku belum share screen ternyata.
Oke, udah kelihatan teman-teman? Teman-teman. Yes. Udah. Oke. Sip, sip, sip. Oke. Um, um, Kalau ditanya paling susah, kalian bakal pilih nomor berapa? Atau susah semua? Atau lupa? Um, Banyak. Semuanya. Um, Lumayan Pak C. Lupa Lumayan ya. Pak C. Ya, nanti semua. Boleh. Oke. Yang terakhir. Ya sih, yang terakhir emang aku urutin yang rada tricky. Yang awal ya kayak gini lah. Soal. Oke. Nomor 1. Ini pada bener nggak? Pada bener nggak? Soal. Benar nggak? Oke. Salah. Oke. Kayak rata juga ya. Nah, ini. Gini. Iya Oh ya. sih. Gambarnya kayak ambigu gitu. Nggak paham. Iya ya, yang ya berarti salah aku sih. Kayaknya ke ambigu. Nah, ini tuh maksudnya eh mereka saling berekivalensi. Di mana P atau Q si Spider-Man 1 ini sama kayak ini, satu kesatuan gitu. Oke. Ya. Nah, kalau ada P atau Q. Nah, ini kan kalau kemarin yang udah kita buktiin. Oh ya, kilas balik ya. Di episode 3 eh kita udah bedah berbagai macam operator dan definisi-definisinya. Terus yang keempat, sebenarnya bukan lebih yang episode 4 nggak ke apply soalnya, tapi lebih ke pembuktiannya. Sebenarnya mau aku belakangan, tapi eh aku pikir enaknya sambil kuis gitu. Jadi biar bisa langsung apply gitu. Nah, ini maksud dari soalnya mereka saling berekivalensi, di mana kita disuruh nyari ekivalen-ekivalennya dari si dua ini. Nah, isilah titik-titik pada gambar tersebut. Maksudnya kita disuruh ngisi dialog si Spider-Man inilah gitu. Nah, P atau Q definisinya apa? Yang atau gampangnya deh, P atau Q. Di record. P atau Q. Maksudnya apa nih? Atau nah itu sebenarnya bisa lebih ke pilihan bilangnya. Bisa salah satu, yes benar Upia. Jadi kita bisa milih satu aja. Misal kita milih P, oke berarti ya udah benar gitu. Bisa salah satu atau keduanya benar Lula. Jadi bisa P atau Q yang benar. Nah, berarti kan kalau kita diimplikasi karena kita bisa milih, kalau kita nggak milih salah satu,
kita bisa milih yang mana? Kalau nggak milih kalau nggak milih P, berarti kan bisa milih si Q. Iya nggak? Milih Q. Yes. Nah, kalau kita milih Q, kalau kita nggak milih Q, berarti bisa milih P. Begitu juga sebaliknya. Kita boleh P. Oke. Nah, berarti ini ekuivalennya sama aja. Kuning nggak nyala. Ini sama aja. Kalau nggak P, kalau negasi P, maka Q. Biar seragam, kita P Q. Nah, ini sama kayak tadi. Ya kalau nggak Q, ya P. Gitu. Jadi kita pilih. Uh, Sebenarnya kita nggak harus. Kita langsung cari ini aja, cari ini di opsinya. Karena ini udah ada kan P atau Q, terus negasi P maka Q. Berarti kita tinggal milih opsi yang dimana sih yang negasi Q maka P. Oke, jadi udah jelas ya. A, C, B, D. Berarti jawabannya D. Oke. Masih soal simpel. Oke. Wait. Simple nih udah dapat semuanya belum nih? Takutnya masih ada yang belum. Iya nih. Dapat kan ya maksudnya? Ya. Dapat. Sebetulnya kalau technically pakai tabel kebenaran sih udah bukti sih. Tapi Ya. anyway ini sering ini juga cukup banyak di opsi. Oh, Implikasi. oke. Singkatnya aja sih, Bro. Kalau misalnya nanti kita udah bahas banyak implikasi di episode 3, nanti bisa ditonton ya. Sebenarnya di kelas juga udah banyak sih, tapi singkatnya boleh sih dari gitu. Tabel Tabel kebenaran. kebenaran. Ada di episode kemarin ya Ya, penjelasannya. episode 3-4 tuh kita udah ngebedah itu semuanya sih, teman-teman. Udah dari operator, tabel kebenaran, dan beberapa bentuk ini sih, bentuk koleksi. Oke. Oh, banyak yang B juga. Oke, B. P dan negasi Q. P maka negasi Q. Oke. Nah, sebenarnya cara membuktikannya kita pakai tabel kebenaran gitu. Oke. Kalau ekuivalensi ini udah terlalu jauh karena harus nyebut. Memang benar sih. Tapi ini aku juga lihat di UTBK tuh banyak banget yang pakai ini di opsinya. So, mungkin harus familiar. Nah, ini kenapa bukan B? Nah, sekarang kita coba ekuivalenin deh. Ya, banyak juga sih ekuivalen gitu. Kita singkat saja. Bikin tabel kebenaran. Buat detailnya nanti bisa nonton di record sebelumnya. Kita punya 2 premis P sama Q. Oke. Terus kita bikin kemungkinannya. BS. Oke. Nah, kita bikin negasi P-nya. Berarti kebalikannya dari P. Benar-benar salah-salah berarti salah, benar. Dan negasi Q itu salah, benar. Gitu. Nah, berarti kita bikin yang mau kita buktikan nilainya ini sama ini. Oke. P atau Q.
gitu. Mmm, P atau Q, berarti salah satu benar, benar, udah benar. Nah, karena ini kodenya udah benar, berarti kita bisa bilang ini benar. Terus P-nya benar, berarti benar. Q-nya benar, berarti benar. Nggak ada yang benar, berarti bernilai salah. Oke. Nah, seterusnya negasi P maka Q. Oke, negasi P maka Q. Berarti yang kita uh, iniin, yang ini sama ini fokusnya. Alright. Oke. Negasi P-nya bernilai salah di baris 1, 2, 3, 4. Di baris 1 negasi P-nya salah, negasi P-nya salah, terus Q-nya benar. Oke. Berarti kalau sesuai definisi implikasi kan artinya jika P benar maka Q juga Q pasti benar. Nah, kalau misal terjadi Q-nya udah benar, tapi negasi P ininya salah, aduh belibet sorry. Berarti tetap kita bisa bilang ini benar. Ini benar. Terus yang kedua, negasi P bernilai salah, yang baris kedua ya, salah. Terus Q-nya salah. Nah, berarti ini juga bernilai benar. Oke. Ini salah. Terus yang kedua, negasi P benar, Q juga benar. Berarti bernilai benar. Terus yang ini, jadi implikasi itu bernilai salahnya ketika syaratnya benar, memenuhi B, tapi Q-nya salah. Jadi dia bernilai salah gitu. Intinya implikasi itu bernilai salah ketika syaratnya syaratnya benar tapi ininya salah. Selain itu bernilai benar gitu. Nah, samanya kayak ini negasi Q maka P. Jadi kita fokusnya ke negasi Q sama P. Sini. Dari negasi Q-nya dulu kita nilainya. Ini bernilai salah. Terus ini benar. Berarti bernilai benar. Terus negasi Q-nya bernilai benar. Terus P-nya bernilai benar. Bernilai benar. Ini negasi Q-nya juga salah. Negasi Q salah. P bersalah. Benar. Sorry. Habis itu negasi Q-nya benar. Terus P-nya salah. Jadi bernilai salah. Oke. Nah, kita udah membuktikan kalau si nilai dari kedua ini negasi P maka Q ini itu sama nilainya sama kayak ini. Berarti kita bisa bilang itu ekuivalen sama nilainya. Nah, gimana kalau uh, yang B? Kita coba geser. Kita coba geser ya. Aduh. Ganti di sini deh. Oke. P maka negasi Q. Nah, coba. P-nya benar, negasi Q-nya salah. Berarti bernilai kalau P-nya benar, negasi Q-nya salah. Nilainya apa? Yang udah tadi aku yang sebelumnya S ya. Oke, ini udah langsung kelihatan nih.
Udah beda kan. Nah, terus yang kedua, P-nya benar, negasi Q-nya benar. Oke. Apa aja mau nambahin? Itu ada yang nanya. Selesai dulu, selesai dulu. Bentar ya. Yang penting yang Terus P-nya salah, negasi Q-nya salah. B ya. Terus P-nya salah, negasi Q-nya benar. B. Sip. B, B. Oke. Nah, ini udah terlihat jelas ya. Kalau keduanya berbeda. Antara yang hijau ini. Jadi kita nggak bisa bilang ini ekuivalensi. Karena nilainya beda. Nggak urut. Gitu. Mau nanya, kok bisa salah sama salah jadi benar? Oke. Simpelnya gimana ya? Aku lupa. Hmm, Jakarta gimana Indo aja? Oh ya, itu Jakarta Indonesia aja deh. kekuatan paling Simpel. powerful. Jadi Em, simpelnya gini gini ya. sih, coba Jakarta Indo. Kalau Gitu. misal ini kan PW Makaki ya. Coba kita bilang semua orang Jakarta pasti tinggal di Indonesia. Semua orang Jakarta pastilah tinggal di Indonesia. Oke. Kan yang tinggal di Jakarta itu kan memastikan bahwa di Indonesia dong, nggak ada di negara lain-lainnya. Gitu. Eh, Nah, kalau kita bilang bahwa eh aku nih kan em, kalau kita bisa bilang ini salah, salah. Egi nggak tinggal di Jakarta dan nggak tinggal di Indonesia. Oke, itu benar atau salah nilainya? Benar nggak kalau aku bukan di Jakarta tuh bukan di Indonesia? Benar ya? Iya. Jadi penilaiannya ini benar gitu. Simpelnya, Oke. simpelnya kalau misalnya apa pakai itu. Iya, Hmm. gampangnya kalau misalnya ada dua premis, P-nya salah, P kan sebuah ini ya janji untuk Q yang pasti bernilai benar. Jadi kalau misalnya dari apa ya dari janjinya ada udah salah, terus Q-nya itu salah, ya berarti kesimpulannya jadi benar loh. Oh, aku nggak di Jakarta, maka aku nggak di Indonesia. Iya, itu jadi bakal benar gitu. Misal, kalau satu Oke. kelas dapat nilai 100, aku nggak janji akan tapi satu kelas. Satu kelas Kalau mendapatkan satu kelas 100. dapat nilai 100, aku nggak janji akan satu kelas. Oke, ternyata satu kelas mendapatkan nilai 100. 100. Berapa kelas? Aku nggak janji kalau gimana sih? Ternyata satu kelas mendapatkan nilai 100. Aku mentraktir kelas Maka karena menjadi dia tidak benar. berjanji. Ini bebas. Hmm, oke. Eh, jadi gitu ya. Kenapa B bisa salah? Karena berbeda di tabel kebenarannya. Oke, aduh. Kita next. Udah aman ya? Kita next. Mau next. Karena nanti juga ada ekivalensi di bawah. Nanti kita bakal merujuk ke sini juga. Eh, hmm, hmm, hmm.
Oke, nomor 2. Kesimpulan yang tepat adalah kita disuruh nyari kesimpulan. Oke. Oke, premis 1, jika hujan deras, jalanan menjadi becek. Yang terus premis 2, jika jalan menjadi becek, anak-anak tidak bisa bermain di luar. Ternyata anak-anak tidak bisa bermain di luar. Nah, kalau pusing, eh kita modelin, kita kasih simbolin aja. Oke. Hujan deras, misalnya H. Terus B, jalan menjadi becek, B. Terus jalan menjadi becek, B. Anak-anak tidak bisa bermain di luar. Berarti eh langsung negasi. Boleh sih langsung negasi. Negasi bermain di luar, negasi L. Ternyata anak-anak tidak bisa bermain di luar. Sekarang kita coba modelin bareng-bareng di sebelah sini. Di premis satunya, jika hujan deras, maka jalanan menjadi becek. Terus premis 2, jika becek, maka tidak bisa bermain di luar. Nah, premis 3-nya, ternyata anak-anak tidak bermain di luar. Maka kesimpulannya, oke. Bisa disimpulin nggak kalau kayak gini? Ini ibaratnya, bisa nggak sebelum kita ke contoh? Ah, sorry, telepon. Ribet. Hmm. Oh, seperti Peki aja. Aku nggak paham kalau pakai tabel gini. Tabel gimana? Kalau kebenaran Oh, kayaknya. oh yang ini ya? Ah, oke. Ah, ya, intinya ini kalian sebenarnya bisa pakai persimbolan apapun, PQ, RS, TU, VW, dan segala macem. Ini aku coba biasain nggak nggak terikat sama PQ. Soalnya nanti bakal ada premis. Kalau premis sebenarnya kan bisa jadi PQ, RS, TU. Jadi eh coba em, kita mandangnya ini sebagai permodelannya dari kita ambil sini terus kita eh, ambil secuil hurufnya, hujan H, terus jalan menjadi becek B, gitu. Nah, ini kita lihat, dan anyway logika deduktif itu cuma peduli strukturnya, jadi kita coba lihat strukturnya aja. Jadi kita bikin permodelannya jadi seperti ini. Nah, kalau kayak gini, eh, ini kan P3-nya negasi L, kan sama kayak ini. Oke. Jadi bisa nggak kita nyimpulin kalau negasi L tuh jadi apa gitu? Ibaratnya gini ya, semua yang tinggal di Jakarta itu tinggal di Indonesia. Terus Egi tinggal di Indonesia. Kasih kesimpulannya.
Apakah di Jakarta atau di luar Jakarta? Ya, biasanya bisa ya Egy di Indonesia gitu, tapi kan kita cari kesimpulan berarti Di Solo ya. Bener sih. iya bener sih. Kok bisa-bisa. Ya, jadi Egy di Indo tuh belum tentu di Jakarta. Bisa di Jakarta, bisa di mana aja. Jadi kita nggak bisa tidak dapat disimpulkan. TDD. Nah, ini sama aja berarti tidak bisa dipastikan atau disimpulkan gitu. Nah, eh silogisme ya. Tentang silogisme, ini aku biar nggak usah, aku sukanya gini nih. Mikirnya gini, aku suka eh selain pakai ini ya, selain pakai Jakarta Indo, aku nganggap implikasi itu sebagai satu arah, satu arus. Misalnya P maka Q gitu ya. P maka Q. Berarti ketika kita mengaktifkan si P, misal ada premis lagi P, jadi ini kan eh, suatu arah kan, satu arus. Jadi semisal kita ada P di sini, berarti bakal mengarahkan ke Q gitu. Soalnya kalau kita tambahin lagi P maka Q maka R gitu. Terus ada premis P lagi. Berarti arahnya kita nambahin lagi ya. Bisa ke Q atau enggak ya R gitu. Arahnya. Nah, kalau mau masukin Q, berarti kan ini satu arus nih, satu arus. Berarti bisa nggak kita ke kiri? Kalau kita yang Q. Ini aku yang simplifikasi ya. Bisa ke kiri nggak? Tidak. Ya, tidak ya. Jadi kita nggak bisa gitu. Jadi kalau ada Q jadinya ya R. Ke arah R, nggak bisa ke arah P. Nah, kalau misal R, gimana terus? Ada lanjutannya nggak si R? Nggak ada ya? Ya nggak tahu apa gitu. Jadi kalau kita nambahin R, ya udah, ya si R doang. Soalnya satu arus gitu. Ya nggak bisa ke sini lagi gitu. Sama aja kayak ini nih, negasi L. Ini kan sama nih. Berarti kita eh, ke sini. Apa ya bahasanya enaknya? Em, aku sebenarnya masukin negasi L. Nah, karena ini satu arus nih, ini kan sama aja kayak gini kan. Sama. Kalau dijadiin satu gitu. Nah, ya udah arusnya berarti cuma ke sini sama sini, sini gitu. Kita nggak bisa balik arah. Nah, apa sih yang bisa membuatnya balik arah? Ya ketika berlawanan atau negasi. Sekarang kalau jadi negasi R, em, dari P, negasi P. Ini bakal ngarahin kemana nih? Negasi P-nya. Ke kanan atau ke kiri? Kalau tadi P kanan atau diem dong. Bakal kalau negasi ya berlawanan ya. Jadi ke kiri gitu. Nah, misalnya nih yang negasi Q. Negasi Q. Kan ini negasi Q-nya. Oh, berarti eh ini kan berlawanan dari si Q. Di mana si Q itu bakal arah arusnya ke R. Karena ini negasi Q, nah berarti ini eh ngarahin ke kiri, tapi ininya jadi negasi juga, negasi P gitu.
gampangnya gitu sih. Eh, kebayang nggak yang kayak gini? Kalau bingung nggak apa-apa sih, ini cuma secara doang. Em, kebayang ya. Sip, sip. Oke, mantap. Sorry aku malam ini kayak Tadi yang anyway, lemas. sorry. Ya gimana? Yang kayak tadi atas ada deh, yang nggak paham nih, April udah udah paham belum? Sebenarnya tuh dijelasin banyak lebar sih di episode sebelumnya. Hmm, ya. Oh ya, sorry Masih banget kalau misal yang belum paham. Saya ini kan langsung soal terus eh biar nggak kelamaan ya. Soalnya konsep dasarnya emang dalam yang tadi kita sempet eh contohin. Nah, nanti ekuivalen-ekuivalennya tuh berasal dari sini. Dan di episode kemarin udah bahas, jadi yes. ya bisa Biar ditonton deh ya, biar nggak buat double konsep gitu. dasarnya. Set, Oke, next. sip, sip. Em, oke, yang tiga. Oke, ini pada benar atau salah, teman? Salah. Oke. Mm, mm, mm. Lupa. Oke. Oh, bukan benar. Oke, oke. Oke, yang nomor tiga ya. Tidak tidur atau lampu kamarnya berkelip-kelip jika tidur. Oke. Hmm, ah, ini kita coba modelin lagi. Tidak tidur, negasi T. Pokoknya kalau ada tidak langsung kita negasi terus. Atau lampu kamarnya berkelip-kelip. L. Habis itu tidur T. Maka kesimpulan yang tepat. Nah, sekarang kita tabelin lagi. Negasi T atau L. Terus T. Kesimpulannya. Hmm. Oh. Em, Coba gini ya. Anggaplah negasi T itu kotak. Gitu. Oke. Berarti em, sama kayak kotak atau L. Nah, ekivalensi dari ini bisa apa aja? Yang tadi udah sempat kita bahas. Ingat ekivalennya. Oh. Jika P maka Q. Ya. Hmm, bisa jadi bentuk implikasi ya. Kayak, jadi ini ekivalennya kalau nggak kotak ya L. Atau kalau L jika negasi negasi P maka Q, negasi Q maka P. Yes, itu. Nah, sekarang kita
Em, sama dengan kotaknya tadi apa? Si kotaknya negasi T ya kan? Berarti kita bisa tulis negasi T maka L. Ini sama ekuivalennya negasi L maka negasi T gitu. Hmm. Nah yang ini kalau ada negasi ketemu negasi ya ibaratnya kalau di matematika minus ketemu minus jadinya positif kan. Jadi balik lagi nih jadi positif negasi yang ternegasikan. Jadi T eh, maka L. Nah ingat ya ini juga sama sebenarnya. Negasi L maka negasi T berarti kita bisa bilang negasi T maka L. Ya udah deh karena ini sama ya. Ini sama ya kita pindah ke sini. T maka L. Nah, P1-nya T maka L. Terus premis keduanya T. Ya udah, kesimpulannya L. Gitu. Oke. Nah, si L itu apa? Berarti lampu kamarnya berkelip-kelip. Kita cari opsinya, berarti ini lampu kamar tidak berkelip-kelip. Ini negasi L. Bukan. Tidak ada. B, dia nggak bergadang. Ya ngapain? Ini lampu kamarnya mati juga nggak relevan. Terus yang E, lampu kamarnya berkelip-kelip. Ya, ini sesuai ya dengan kesimpulan tadi. Jawabannya E. Gitu. Oh, nah, em, jadi di sini tuh nanti mm, memang terlihat matematika, tapi memang fundam bagian dari matematika juga sih. Jadi dan memang abstrak karena kita cuma eh tadi kan kita dari premisnya udah kata-katanya panjang. Tapi kita cuma ambil simbol-simbolnya doang, terus kita pakai aturan operator logika. Nah, sebenarnya esensi logika deduktif di situnya. Nggak peduli isinya, tapi cuma kita nilai strukturnya. Nah, nanti di soal-soal berikutnya nih, yang bikin tricky memang eh, berbagai macam bentuk ekuivalennya. Gitu. Jadi kita selain hafal ya, selain hafal, kita harus paham gimana konsep dasar dari si logika operatornya. Misal tadi kayak implikasi si yang ini nih. Kita udah tahu nih kalau mm, kalau misal positif ya. Tadi kan kalau misal masukin P berarti ke kanan. Kalau kita negasi berarti ke kiri. Jadi negasi negasi P. eh ya, yang penting itunya sih. eh Misal kalau kalian nggak tahu toleransi eksponen silogisme itu apa, tapi kalau udah paham maksudnya dari implikasi itu apa tadi ya, satu arah, ya udah berarti udah bisa kita proses gitu tanpa tahu toleransi eksponen itu apa. Kayak gitu. Nah, oke. Ada lagi nggak ya? Oke, udah sih. Oke, aman nggak sampai sini? Wow. Hmm, aman ya. Oke.
Yang nomor 4 itu kalau tidak tidurnya dianggap T bisa nggak? Bisa. Bebas nantinya bebas mau ditambahin negasi dulu atau enggak. Tapi yang penting nanti konsisten ke belakang-belakangnya gini. Gitu. Jadi bisa-bisa. Nggak harus negasi T gitu. Preferensi sih. Kalau aku suka langsung negasi karena takut bingung aja. Ya. Oke, yang nomor 4. Manakah argumen yang valid? Berarti kita disuruh nyari eh premisnya apa, terus kesimpulannya apa. Ini kita ada yang jadi gitu-gitu. Oke. Kamu udah jago di subtes PU kalau kamu bisa ngejawab 8 soal atau lebih dengan benar. Oke. Kita modelin. Kamu udah jago. Berarti ini J. Kalau kamu bisa ngejawab 8 soal. Hmm, lebih nanti apa enaknya? B. Oke. Berarti modelnya dari yang operator kalau kan. Kalau kamu bisa ngejawab 8 soal atau lebih dengan benar, maka kamu jago di subtes PU. Berarti modelnya B kurang dekat. B maka kalau bisa ngejawab 8 soal atau lebih dengan benar, maka J jago. Manakah argumen yang valid? Oke, kita cocokin satu-satu. Yang A, kamu bisa ngejawab 7 soal dengan benar. Berarti artinya em, B atau negasi B nih? Buku penyuluhan kalimat, kata tidak itu identik sama negasi. Iya. That's why ya, definisi em, negasi yang aku tahu tuh ditambahin kata tidak aja gitu. Kalau kebalikannya juga nggak selalu sih. Gitu. Kayak kalau ini si premis ini B atau negasi B yang benar. Eh, Tahu nggak? Ah, mm, 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 mm. Ini kan kayak bukan langsung kata tidak gitu. Yakin? Yes, negasi B ya. Yang benar negasi B. Kenapa kalau kita modelin di garis bilangan ngejawab 8 soal atau lebih. Berarti kan ini 8 soalnya nih. Ya, ini 7, 6 dan seterusnya ke belakang. Ini 9, 10. Nah, kalau bisa ngejawab 8 soal itu atau lebih, berarti dia masuknya ke B. Nah, kalau selain ini kan ya sampai 10 dong sih, tapi udah. Eh, berarti kalau selain area yang sini, berarti negasinya selainnya, selain selain 8 atau lebih. Jadi kan bisa bisa 7, 6, 5, 4 gitu. Karena 7 ada di luar area sini, maka kita bisa bilang negasi B. Negasi B. Jadi kesimpulannya nggak bisa ya. B maka J. Terus negasi B. Oke. Uh, ini kan kalau negasi B
Berarti kita nggak bisa ke si J-nya ini ke arah kanannya. Gitu. Karena cuma ke sini karena udah nggak ada lagi nih. Ke kiri tapi udah nggak ada. Ya udah nggak bisa ditentukan itu. Nah, sekarang yang B, kamu belum jago di subtes PU. Berarti permodelan kan gini tadi. B, J. Kurang dari 8 soal dengan benar. Sorry. Kamu belum jago di subtes PU. Berarti negasi J ya kan? Oke. Nah, karena ini negasi, J-nya negasi berarti ngarahinnya ke uh, arah kiri. Ya, balik lagi ke kalau tinggal di Jakarta pasti di Indonesia. Kalau nggak di Indonesia, ya pasti nggak tinggal di Jakarta. Ya sama, kalau negasi J, maka ya negasi B. Benar nggak ya? Jadi kamu bisa ngejawab kurang dari 8 soal dengan benar. Gitu. Kurang dari 8 soal, berarti artinya kalau kurang dari 8 soal, 8-nya ikut nggak? Kurang dari 8 soal. Hmm. Aduh. Nggak ya. Kayak ada aman berarti. Di jawabannya B. Gitu. Hmm. Oke. Kalau yang C ya udah ya. B maka J. Terus udah jauh di selesai PU. Berarti kan J. Yang tinggal di Jakarta itu tinggal di kota mana berarti bukan. Terus yang D, kamu bisa ngejawab 7 soal dengan benar. Berarti ini negasi J. Ya nggak sih? Negasi B, sorry. Hmm, 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 hmm. Um, Berarti sama ya. Semua yang tinggal di Jakarta pasti tinggal di Indonesia. Terus nggak tinggal di Jakarta. Ya nggak tahu juga. Jadi tidak dapat disimpulkan. Yang kamu belum jago di PU berarti uh, negasi J. Kesimpulannya harusnya kan negasi B ya. Ini ternyata B. Ini harusnya tulisnya gini ding. Karena ini B, berarti ini invalid. Kalau ini tadi, ya udah kalau tidak dapat simpel kan ya nggak bisa disebut lagi. Oke. Oke. Oke, nomor 5. Dan aku sebenarnya bingung deh. Kayak ngulangin aja gitu. Kayaknya udah. Menurut kalian udah gampang nggak sih yang kayak gini-gini? Udah langsung. Langsung juga Aku oke nggak tahu sih. sih. Langsung ya. Iya,
nggak terlalu detail gitu. Aduh. Jadi dia Iya. ya kalian lah. Oke, bener. Ini aku ngerjainnya langsung ya. Kesimpulan yang tepat. Berarti kita sama lagi dimodelin lagi. Jika ada makanan di meja, saya makan. A, M, M. Langsung aja. Ini P1, P2. P1-nya A maka B. P2-nya kok B sih? Bener. M. Terus M. Oke, kelihatan ya nggak dapat disimpulkan. Oke, berarti gampang. Hmm, oke. Hmm, 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 hmm. Hmm, aman lah ya. Oke, oke. Hanya jika ya. Hmm. Nggak. Hmm, nomor 6. Manakah argumen yang valid? Oke. Coba kita modelin dulu. MU akan juara. MU akan juara. MU hanya jika performanya bagus. B dan Liverpool kehilangan L aja. Ini permodalannya gimana? Kalau kita mau bikin implikasinya. Hmm, 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 hmm. Apakah MU maka B dan L atau B dan L? Hmm, oke. Perbedaannya yang mana? Satu atau dua? Eh, hmm, 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 hmm. Ini ada orang nggak? Dua. Yakin? Ah. Hmm, 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 hmm. Kayaknya. Kenapa ragu? Hmm, hmm. Satu atau dua? Yang terjadi duluan lah. Terjadi duluan ya yang beda. Hah? Hmm, 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 hmm. Hmm. Nah, hati-hati ya. Oke, MU akan juara Premier League hanya jika performanya bagus dan Liverpool salah. Oke, kita lihat di sini kan operatornya ini hanya jika kan. Hanya jika. Oke. Nah, hanya jika dan jika itu dua yang berbeda. Uh, Dua hal yang berbeda gitu. Kalau hanya jika itu yang jadi syaratnya itu malah bukan yang di
Bukan yang di depannya kayak jika gitu. Tapi si MU akan juara Premier League yang jadi yang awalannya. Oke. Jadi yang duluan MU akan juara Premier League. Kalau kita ganti, jika MU akan juara Premier League, maka performanya bagus dan Liverpool kehilangan Mo Salah. Gitu. Eh, hmm, em, simpelnya tuh kayak tinggal hanya jika hmm, eh, aku bingung yang gampang gimana. Coba makan deh, Apa? makan sama kenyang. Itu gampang. Ya, yang hanyanya dia hanya mau Beda, beda, beda sama. Itu masih implikasi loh. hmm. Coba yang Ah, ini, saya makan, maka jika saya makan, maka saya kenyang. mhm. Sama kan? Saya makan hanya jika. Gitu kan? Saya kalau lapar Oh iya, harusnya lapar aku ya. Lebih fact. nggak tahu sih. Ya Kalau kalau strukturnya doang oke sih, tapi biar lebih ini nempel. jika lapar aku makan. Bentar, tulis. Lapar makan. Berarti kan ini makan kenyang sih. Aduh. Jika makan maka kenyang berarti eh makan yang gampang. Hmm, ah, ah, ah. Kalau Jakarta Indonesia, Jakarta Indo. Itu bisa juga itu. Nah, jika di Jakarta, jika aku di Jika Jakarta, maka aku di Indonesia. Aku ada di Jakarta hanya jika di Indonesia. Oh iya sih, benar sih. Um, nih. Hmm, jika tinggal di Jakarta, maka tinggal juga di Oh, Indonesia. catatan itu salah. Menarik. Oke. Benar. Nah, dengar berarti uh, Egi. Egi tinggal di Jakarta hanya jika cuma kalau tinggal Oke, di Indonesia. Oke. Coba kita di luar struktur tapi kita coba dalemin. Maksudnya Egi tinggal di Jakarta hanya jika Egi
tinggal di Indonesia. Berarti kan kita mikirnya uh, hanya hanya itu apa sih? Hanya uh, The only one. Gitu. Sip. ya Ya. di situ doang pasti hanya jika tinggal di Indonesia. Egi tinggal di Jakarta hanya jika tinggal di Indonesia. Nah, berarti kan si Egi tinggal di Jakarta memastikan Egi tinggal di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita parafrasein lagi hanya jika ini, aku sukanya gini. Egi tinggal di Jakarta hanya jika tinggal di Indonesia. Berarti selain tinggal di Indonesia, ya Egi nggak tinggal di Jakarta gitu. Karena cuma di Indo nih yang Egi tinggal di Jakarta. Hanya jika tinggal di Indonesia, Egi tinggal di Jakarta. Berarti kalau nggak tinggal di Indonesia, ya Egi nggak tinggal di Jakarta. Ya udah sama aja kayak kalau tinggal di Jakarta, maka Egi tinggal di Indonesia. Gitu. That's why kita bisa bilang uh, nggak di, kalau ada hanya jika itu nggak di depannya ya, tapi di belakang. Sebenarnya kalau misal hanya jika duluan, hanya jika performnya bagus, maka terus MU akan Premier League. Ya tinggal dibalik aja. Jadi kebalikan lah sama si jikanya. Gitu. Jadi kita bakal pilih yang ini. Oke. Ya udah, kita tinggal cocokin nih. Yang A. MU, B, dan L. Oke. Sekarang kita fokus ke operatornya aja. MU, maka B dan L. Terus yang A, MU tidak akan juara Premier League. Tadi maksudnya simbol MU itu menandakan MU akan juara Premier League. Berarti kalau tidak, berarti negasi MU kan? Negasi MU. Kalau gini bisa disimpulin? Bisa ya. Terus yang B, MU maka B dan L. Oke. Ntar kok nge-lag. Wish. Performa MU tidak bagus. Berarti negasi B ya. Ya, oke. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ya, semua orang Jakarta tinggal di Indonesia. Terus Egi nggak tinggal di Indonesia. Berarti ya Egi nggak tinggal di Jakarta. Nah, ini sama nih. Karena negasi B, premisnya negasi B, terus B dan L. Oke. Maka ini kan jadi bernilai salah nih. Kalau salah satu salah, apakah ini jadi salah? Teman-teman. Mm, mm, mm. Jadi salah nggak B dan L nya? Satu kesatuan tuh.
salah juga. Ya, j jadi kan, B dan L, kalau salah satu salah ya, ikutan salah. Yes, benar Eva. Jadi, ini kalau kita anggap kotak, itu tuh jadi negasi gitu. Nah, kalau dinegasikan jadinya, ya jadi negasi MU, gitu. Jadi, MU tidak akan juara Premier League. Negasi MU. Berarti jawabannya B. Gitu. Oke, oke, paham ya. Kalau yang C nih, ada MU maka B dan L. Performa MU bagus, berarti B. Oke. Ya tetap ya nggak bisa, mm, 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 mm. Nggak bisa disimpulkan gitu. Selain karena kebalik, ini cuma memenuhi satu doang. Ya. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya memenuhi satu doang, ini jadi negasi nggak? Ini nggak tahu dah. Sebelum ya, kalau cuma memenuhi satu doang jadi negasi nggak? Si premis B dan L. Eh, eh, ada yang tahu? Nggak bisa ya? Hmm, nggak cukup. Ya kayaknya. eh karena nggak cukup informasinya, jadi nggak bisa tauin tuh hmm, benar atau salah gitu. Ya gitu sih. Eh, benar nggak ya? Hmm, ya. Ah, oke. Mm, mm, mm. Kurang memenuhi karena butuh dua syarat. Iya, benar-benar. Jadi nanti kalau misal ada misal nih P P dan Q maka R terus P tetap ya karena butuhnya dua P dan Q ya tetap tidak tidak dapat disimpulkan, tidak dapat, yes, benar-benar gitu. Oke. Ya, terus yang ini performa MU bagus, dan kehilangan masalah jadi L. Tadi gimana sih premisnya? MU maka B dan L. Terus B dan L. Ya udah, ini satu kesatuan ya. Ya, tetap nggak bisa ya. Tetap nggak bisa disimpulkan. Gitu. Jadi jawabannya B. Uh, oke. Ini mulai yang berat-berat. Widih. Oke, sampai sini aman nggak? Atau mengantuk? Ah, aman. Ngantuk. Iya nih sama. Tapi mari kita selesaikan apa yang udah kita mulai.
Mmm, 7. Oke. Manakah kesimpulan yang pasti benar? Oke, biar enak kita simpelin lagi. Kita bikin simpel aja setiap ada yang panjang-panjang. Kita simbolin satu huruf aja. Jika seorang altern membaca obat fokus secara konsisten, let's say A, dia akan memiliki kemampuan baca yang baik. Hmm, baca... Aduh, aku jadi bingung. Fokus, ini bacanya dua lagi. Ya nih, K, terus ini... Kat, kat, beda. Sorry, sorry. B, terus kecepatan baca yang luar biasa. Itu L, terus ini fokus F. Oke, kita gambarin. Jika Alterian baca F secara konsisten, maka baca yang baik dan kecepatan yang luar biasa dan fokus yang kuat. Gitu. Oke, jika Alterian tersebut memiliki kemampuan baca yang tidak baik dan ketahan fokus yang tidak kuat, berarti P2-nya tidak baik dan negasi F. Oke. Nah, ini sama ya, karena ini satu kalimat nih, satu kesatuan. Kalau kalau ada salah satu aja yang salah, maka jadi salah. Ini kebetulan dua nih. Jadi satu kesatuan ini jadinya negasi, bernilai salah gitu. Hmm, ya. Kalau negasi, jadi kesimpulannya apa? Negasi A, right. Yaudah kita cari aja nih, yang Alterian yang tidak membaca obat fokus secara konsisten. Oke, A, memiliki ketahanan fokus yang tidak kuat, bukan. Terus B, ketahanan fokus yang kuat juga bukan. C, Alterian tersebut tidak membaca obat fokus secara konsisten. Ini negasi A ya, jadi benar. E dan D nggak mungkin. Gitu. Hmm. em, Oke. Um, mm, mm, Alright. Mm, mm, mm. Ya, aman nggak? Atau ada yang pertanyaan? Dadadadadad. Ah. Mm, mm, mm. Kayak mungkin ini ya kayak kuantor nomor 8. Kayak manakah simpulan berikut yang pasti benar? Kita baca dulu. Sebagian mahasiswa tidak lulus ujian apabila mereka tidak memahami materi. Mahasiswa menjadi demikian apabila dosen tidak memberikan penjelasan yang cukup. Kayak, eh mahasiswa tidak lulus ujian apabila mereka tidak memahami materi. Mending ini L aja. Terus ini tidak memahami materi. Mahasiswa menjadi demikian. Oke. Demikian tuh reverse kemana? Demikian. Menurut kalian?
nggak paham materi, tidak memahami materi. Oke, tidak lulus ujian, lulus. Oke, heeh, kalau secara bahasa nggak tahu ya, tapi kalau misal ada ini, berarti demikian, eee, itu reverse-nya ke sini, satu ini, gitu. Nah nanti, ini kan, tidak memberikan penjelasan yang cukup. Kita berarti nulisnya gini, negasi P, maka negasi L, maka negasi L lagi gitu, M, gitu. Ya, basically tanda kurungnya bisa dihilangin gitu sih, bisa langsung aja. Kayak gitu. Mhm mhm. Ah, mhm. Kebalik nggak sih? Astaga, sorry. Ini negasi M, negasi L apabila ngelihat, eee, sorry ngantuk. Oke, kita cek ya. Sebagian mahasiswa lulus ujian. Oh ya, BTW, mungkin ini kok kecohannya bisa ke logika kuantor, tapi sebenarnya, kita tes dulu pakai logika implikasi. Karena siapa tahu kita nggak perlu bikin, kalimat kuantor gitu-gitu. Oke, kita coba. Mhm mhm mhm. Sebagian mahasiswa lulus ujian, berarti L apabila dosen memberikan penjelasan yang cukup. Nanti kita bisa modelin P maka L. Oke, berarti ini, eee, mhm 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 mhm. Gini deh biar enak. Ini, itu kan ini sama aja sebenarnya. Kita bisa bikin negasi P, maka negasi M, terus negasi M, maka negasi L. Jadi kesimpulannya negasi P maka negasi L. Ekuivalennya L maka P, gitu. Ya kita cocokin aja yang cocok sama L maka P atau yang ini nih, yang P ini berarti salah. Terus yang C, yang B dulu, dosen tidak memberikan penjelasan yang cukup apabila sebagian mahasiswa tidak lulus ujian. Mmm, berarti negasi P dan gimana nih? Tidak lulus ujian negasi L. Negasi L maka negasi P. Sesuai nggak? Nggak sesuai ya? Oke, salah. Terus sebagian mahasiswa tidak lulus ujian, negasi L. Bukan dong. Iya sih. Apabila dosen memberikan penjelasan yang cukup, berarti P. Mmm, P maka negasi L. Oke, berarti bukan. Yang D, dosen memberikan penjelasan cukup apabila sebagian mahasiswa tidak lulus ujian. Mmm, mhm mhm mhm. Negasi M, maka P. Oke, nggak sesuai juga.
Jadi yang sekarang tinggal yang E. Tidak lulus ujian negasi L, dosen tidak memberikan penjelasan yang cukup, berarti negasi P. Negasi P maka L. Oke, sesuai ya. So, jawabannya yang E. Right. Ya. Jadi so far ya yang kita udah lihat, yang kita udah kerjain bareng-bareng, mmm, enaknya logika deduktif di sininya. Maksudnya, isinya kita nggak perlu tahu apa, tapi kita tinggal proses yang simbol-simbolnya doang, gitu. Tinggal dicocok-cocokin, terus yang cocok ya valid, yang nggak cocok ya invalid, kayak gitu. Oke. Jadi, yang perlu dibiasain ya, kalau aku dulu, yang ininya, rada bingung-bingung gitu. Ya tapi kalau lewat soal terus bisa sih. Ya gitu deh. Oke, masuk ke penghujung nih. 9. eh Waduh, enggak. Mmm, Nomor 9. Kesimpulan premis di atas. Mmm, mhm mhm mhm. Ya langsung aja deh. Jika semua orang harus divaksin, pemerintah harus menggratiskan biaya vaksin. Premis 2, jika pemerintah menggratiskan biaya vaksin, APBN akan bertambah. Seperti biasa, kita modelin. Jika semua orang harus divaksin, V. Pemerintah harus menggratiskan biaya vaksin. G. Oke. Terus ini G, APBN akan bertambah. Kita gambar lagi aja. Premis satunya V maka G. P2-nya G maka B. Maka kesimpulan yang harus benar, ya kita cek aja. Yang A, APBN tidak akan bertambah. Berarti negasi B ya. Kalau ada negasi B, um, ya udah karena ini negasi B, maka arusnya kebalik. Mm, 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 mm. Oke. Eh, Berarti ujungnya ke V. Maka kesimpulan yang benar ya negasi V. Nah, coba yang ini nih. Eh, ada orang yang tidak harus divaksin. Nah, ini trikinya di sini. Ini tuh kayak kalimat, ini sebenarnya kalau dilihat lagi, ini tuh kalimat kontol ya. Gitu. Semua orang harus divaksin. Nah, ini kan jadi kalau negasi V berarti kan ini V-nya semua orang harus divaksin. Berarti kalau negasinya tidak semua orang harus divaksin. Negasi V-nya berarti oke, harus divaksin. Nah, tidak semua orang harus divaksin itu ekivalennya ya ada orang yang tidak harus divaksin. Gitu. Nah ini mm, review tentang kuantor di mana besok sama JJ bakal dibahas. eh Lebih detailnya kenapa bisa ekivalen. Tapi gampangnya gini, nggak semua orang harus divaksin. Berarti kan nggak semuanya harus divaksin.
artinya ada nih orang yang nggak, karena nggak semua berarti menyisakan ada, ya nggak semua orang harus divaksin berarti ada orang yang nggak harus divaksin. Karena kayak tidak semua orang tinggal di Jakarta. Ya. Hmm, ya jangan gitu deh. Ya udah gitu deh. Tidak semua orang tinggal di Jakarta. Ya, berarti ada orang yang nggak tinggal yang nggak tinggal di Jakarta ya kan. Di luar area Jakarta. Gitu. Uh, oke. Jadi jawabannya A. Right. Mm, 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 mm. Oke, kenapa nggak C? Oke. Tidak semua orang harus divaksin, maka APBN tidak akan bertambah. Ini kita bisa bilang tidak semua orang harus divaksin berarti negasi V, maka APBN tidak akan bertambah, negasi B. Berarti eh, negasi V, maka negasi B. Bisa nggak kalau bisa bilang ini jadi negasi V? Bisa simpulnya negasi B atau enggak? Jadi ke kiri harusnya kan? Oh ya, ekivalennya. Hmm, hmm, hmm. Itu jadi nggak bisa disebut negasi B karena ya negasi V harusnya kan ke kiri karena udah nggak ada. Ya udah nggak tahu, tidak dapat disebut. Oke. Kalau yang B, pemerintah menggratiskan biaya vaksin, maka semua orang harus divaksin. Berarti ini ya G maka V. Kebalik ya. Harusnya V maka G, ini malah G maka V. Jadi nggak sesuai. Terus yang D, pemerintah tidak menggratiskan biaya vaksin. Em, negasi V. Eh, negasi G, sorry. Maka ada orang yang harus divaksin. Hmm, ini berarti bukan juga. Hmm. Nah, ini permodelan baru sih. Bukan negasi V, bukan V juga. Ya, anggaplah olah udah di luar premis. Karena tadi kan yang negasi ada orang yang tidak harus divaksin. Ya nggak tahu ya ada orang yang harus divaksin juga atau enggak gitu. Ya jadi nggak relevan lah ini. Asumsi. eh, asumsi gitu. Terus yang E, APBN akan bertambah. Maka semua orang harus divaksin. Ya ini kebalik juga arah. Jadi yang gitu. Ya, aman nggak? Waduh. Eh, eh, eh. Ini pada sambil tidur kah? Waduh, aman Cindi. Iya deh. Dari 80 sampai 23. Pengantar Waduh. tidur sih. Cocok. Aku next DWU baca dongeng dah. Wah, nggak usah baca dongeng, Gi. Ngomong gini aja Bisa. udah ngantar tidur.
Waduh. Ini last ya, nomor 10. Last, very last. Oke. Kalau ini pada aman nggak yang ini? Pada nangkep nggak soalnya di aku takut kayak nomor satu tadi deh. Takut nangkep ya. Rizka, Ziva juga nangkep. Oke. Hmm, 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 hmm. Enggak. Mr. Chill Guy bilang UTBK tinggal 5 bulan lagi, tapi kamu masih malas-malasan. Oke, nice reminder. Oke. Mm, 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 mm. Ya ini UTBK, misalnya UTBK, terus ini malas-malasan. Nah, UTBK maksudnya kalau kita modelin, tapi di sini tuh bermakna dan kalau di logika, karena dalam logika menganggapnya bukan bertentangan, tapi cuma nganggap ini tuh satu kejadian yang terjadi secara bersamaan. Kalau di bahasa kan ya pertentangan, tapi kita bisa bilang konjungsi koordinatif ya. Tapi nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Ya intinya terjadi secara bersamaan, nggak jomplang gitu. Mm, mm, mm. Nah, yang ditanya negasi. Negasinya berarti kita negasiin ya. Negasi UTBK dan M. Ini gimana nih? Eh, Ekuivalensinya ada yang ingat? Ekuivalensinya udah beneran tidur nih. Kamu juga tidur aja nanti. Enggak, tadi habis ngemil deh. Ya, lah, Oh, sampai jadi gitu dah Cindy. nyimak. Gimana apa ya? Oke, Iya sih, kebalikan sih. ada yang bisa jawab? Tapi nggak lihat hal kebalik. Oh, Aku malah takut salah nih. Ya, tinggal gini sih, UTBK atau si M. Mm-mm. Oke, ingat ya yang tadi kalau misal ada P maka Q itu sama negasi P atau Q. Oke, gitu. Nah, berarti ini sama aja. Gimana? Em, Oke. Ini kan negasi UTBK nih, udah bener nih. Em, Gimana sih? Eh, Kan kalau kita kesiniin, hmm, bener gak sih aku? Eh, Negasi, tadi aku bikin soalnya gimana? Malah bingung. Mm, mm, mm. Oh, oke. Em, Anggaplah gini deh, ini kotak ya, segitiga. Sekarang kita masukin nih
Kan kotak atau segitiga. Iya. Masukin deh negasi UTBK terus negasi M. Tapi kebalik ya? Apa ada kesalahan berpikir di sini? Tar. Wow. Ya udah oke sih. Hmm, Biar jadi sama kan. oke. Ya. Oh ya sih, benar. Terus ini kan jadinya eh alah, gini. Ini kita jadiin gini deh. P maka kotak maka segitiga. Kotaknya tadi apa kotaknya? Eh, Hmm, ya benar sih. Ini jadi UTBK, maka negasi M. Aku belum jelasinnya. Hmm, tapi paham gak sih aku nulis gini? Itu biar jadi Eh, sama kan bentuknya. Kalau cara kalian gimana? Iya, paham ya. Oke. Ya, ya udah kita cari. Kalau tiba-tiba lagi maka kamu udah nggak malas-malasan artinya. Yang A UTBK maka M nggak sesuai. B UTBK negasi UTBK maka negasi M salah juga. Terus yang ini negasi UTBK maka negasi M. Oke, oke, jadi yang C begitulah. Waduh. Mm, mm, mm. Yang ini pada aman nggak sih? Mm, mm, mm. Oke, beres sih. Aman. Ziva juga aman. Oke, pasti aman. Oke. Eh, Wait. ya jadi begitulah. Apa? Bentar, jangan di scroll dulu. Aku masih nyerap yang itu. Cuma 10. Oke. Oh, ya. Em, jadi ya mungkin terlihat abstrak, memang abstrak. Tapi gara-gara aku suka logaritmik ya karena ini jadi lebih simpel.
Kalau induktif kan lebih harus ada sense nebak-nebaknya dikit. Iya nggak? Ntar, kalian suka deduktif atau induktif nih? So far. Itu sih. Jadi suka baca JJ. Tapi kalau offline mah, saya harus membiasakan induktif juga ya. Mau nggak mau harus bawa fakta soalnya. Ya meski deduktif pun Iya, berperan mirip banyak ya. sekali. Yes, exactly ya. Sebetulnya kalau di UTBK ya, so far sih 2 tahun pernah menjajal, nggak serumit itu sih. Yang aku rasain ya, deduktif kan 10, induktif 10, kuantitatif 10. Iya, kalau deduksi kayaknya oke-oke sih Hmm. opsinya. Oke, artinya berarti ekuivalensinya itu nggak sekompleks itu. Seru deh, iya benar seru. Kalau PU tuh bahas lebih dalam seru sih. Kalau yang kalau apa ya, literally yang ini, yang misalnya tabel kebenaran kan itu nanti di ini juga dia ya, computational gitu ya. Apa sih? Masuk ini Hmm. matkul coding gitu deh. Aku nggak tahu maksudnya. Tapi itu Ya, ada juga. Ini aljabar boolean gitu kalau. yes, ya aljabar buat sih. Tapi itu sangat-sangat bisa. Bahkan bukan bisa ya. Itu memang bisa gitu. Kita aplikasiin di dunia sehari-hari. Jadi bukan berarti ya itu kita sering bilang juga sih hal itu. Oh, berarti kalau misalnya kita udah nge-apply PU ke kehidupan nih, jadinya terkesan terlalu abstrak atau kayak seolah-olah tuh mereka terpisah gitu. Padahal enggak. Ya kita kan bertolaknya dari realitas untuk dimodelkan. Bukan pemodelannya yang memodelkan realitas nih. Artinya kita melawan hukum fisika dong kalau kayak gitu. Serunya gitu sih. Dan kasusnya, ya ini sering dibahas sudah sama kita. Makanya bukan kelas kan sebenarnya ke situ ya arahnya biar ngonekin lah. Oh ini loh di kehidupan sehari. Cuma kalau misalnya ini tadi kuis ya, jadi nggak ngomongin itu. Kalau di episode pertama tuh kita udah ngomongin banyak sih gitu. Koneknya kemana, terus kita biasanya mikir ini segala macamnya itu bisa, iya asik banget sih kalau dibahas. Ya, mungkin lebih fokusnya ya. Yang akhir-akhir ini kan kayak abstrak. Yes, Saya betul. kalau misal memaksa ke abstrak kan, Ya, maksudnya panjang sebenarnya. Rada. ah, Aku juga ada momen mikir juga. tertentu lah yang nggak cuma bahas ini gitu. Ini kan kebetulan lagi deduktif aja, logika formal, apalagi kan kita juga belajar. Betulnya pun kapasitas kita di sini nggak selalu itu banget ya, gitu. Maksudnya banyak banget lah hal yang belum kita explore dari hal perlogikaan ini. Kan aku aja baru tahu, wow, sampai Hmm. S3, sampai ada postdoctoral research yang ngomongin ini. Dan ternyata kalangan akademisi itu banyak sekali yang ini sih. Aku banyak ngomongin paper atau artikel gitu yang ngebantah logika yang kita pelajarin ini. Ada beberapa hal yang tidak termodelkan dengan baik. Itu aku nemu di Twitter waktu itu keren banget. Dia S3. Jadi kritik logika formal ini, logika yang berasal dari Aristotelian. Ya, itu lebih kompleks lagi lah. Cuma kan memang kapasitas kita UTBK kan belajarnya gini ya, logika formal. Karena ada tuh beberapa orang yang berpengetahuan tapi nggak kira begitu pun sebaliknya. Ya itu enak lah untuk dibahas. Kalau ngidul kalau itu mah. Oke, I think Yes. udah lagi kayak gitu. Dan aku recordnya stop dulu. Ya, Oke, stop ya. oke. Ya udah. Umumnya berarti ini tuh nggak selamanya berpatokan sama rumus